Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang definisi syarat dan sifat-sifat kewirausahaan. Baiklah, materi pertama yang akan dipaparkan oleh Sinta. Kepada Sinta dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep kewirausahaan. Konsep kewirausahaan yang pertama yaitu lakukan observasi lapangan. Yang kedua, carilah ide usaha. Yang ketiga, mulailah berhitung. Yang keempat, carilah modal. Yang kelima, buatlah agenda kerja. Definisi kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan yaitu suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saki. Kepada Saki dipersilakan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat wirausahawan. Yang pertama, berani mengambil resiko. Yang kedua, menerima semua masukan. Yang ketiga, kreatif dan penuh inovasi. Yang keempat, berprinsip dan disiplin. Yang kelima, tidak cepat puas dan selalu bersyukur. Yang keenam, mudah bergaul dan tidak gengsi. Yang ketujuh, pandai memanfaatkan peluang. Selanjutnya yaitu sifat-sifat wirausahawan. Yang pertama, memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualis, dan optimisme. Yang kedua, selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Yang keempat, bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun. Yang kelima, memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serta bisa memiliki jaringan bisnis yang luas. Yang keenam, memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Yang terakhir yaitu memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu menentukan model-model usaha. Tentukan target market. Memiliki target market yang terlalu luas dapat menyebabkan kesulitan dalam menemukan pelanggan yang betul-betul membutuhkan produk atau jasa yang Anda jual. 2. Pahami proses bisnis. Sebelum memulai bisnis, Anda juga perlu memahami secara mendalam terkait aktivitas yang dibutuhkan untuk membuat bisnis Anda berjalan dan berkembang. Yang ketiga, catat sumber daya bisnis. Apa yang perusahaan Anda butuhkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari? Untuk menemukan pelanggan baru dan mencapai target bisnis, catat setiap sumber daya yang penting untuk memastikan modal bisnis telah cukup dipersiapkan agar mampu tetap bertahan. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa website, modal, gudang, daftar pelangganan, dan hak cipta. 4. Kembangkan value proposition. Bagaimana perusahaan dapat bertahan di tengah kompetisi? Apakah Anda menyediakan jasa yang inovatif, produk yang revolusioner, atau suatu hal baru yang menarik bagi pelanggan? 5. Tentukan partner bisnis. Tidak ada bisnis yang dapat berjalan baik tanpa bantuan pihak lain. Saat membuat modal bisnis, pilih partner kunci Anda seperti supplier, partner periklanan, atau partner lainnya. 6. Buat strategi penarik demand. Jika Anda menggunakan pendekatan besar-besaran saat peluncuran bisnis, Anda pasti membutuhkan strategi yang dapat membuat pelanggan tertarik terhadap produk atau jasa yang Anda jual. Menghasilkan daftar potensial pelanggan dan menghasilkan penjualan. Sebagai pengusaha, Anda harus dapat membangun strategi bagaimana pelanggan dapat menemukan Anda, dan lebih penting lagi, apa yang harus mereka lakukan begitu mereka sadar akan keberadaan produk atau jasa Anda. 7. Tinggalkan ruang untuk inovasi. Saat meluncurkan bisnis dan membangun model bisnis plan Anda mungkin berdasar banyak asumsi. Hingga saat Anda bertemu dengan pelanggan yang membayar, Anda tidak akan tahu apakah model bisnis tersebut dapat menyelesaikan masalah pelanggan atau tidak. Untuk alasan demikian,
Anda perlu meninggalkan sedikit ruang untuk berinovasi. F. Hukum dan etika bisnis. A. Hukum bisnis. 1. Pengertian hukum bisnis. Istilah hukum bisnis merupakan suatu yang masih baru di Indonesia. Kata bisnis dipinjam dari bahasa Inggris yaitu business, yang artinya urusan, usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat, yang mendatangkan keuntungan dan berguna. Kegiatan yang demikian di Indonesia dikenal dengan istilah dagang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang STBA 1938 nomor 276. Hukum bisnis atau business law dalam bahasa Inggris merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Hukum bisnis lahir karena adanya istilah bisnis. Oleh karena itu, secara luar, kegiatan bisnis diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha secara terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas untuk memperjualbelikan atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Antara lain kegiatan 1. Perdagangan, 2. Industri, 3. Jasa. Hukum bisnis adalah serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perubahan dalam menjalankan roda perekonomian. 2. Fungsi hukum bisnis. 1. Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. 2. Untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis. 3. Agar terwujud watak dan perilaku aktivitas kegiatan bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. 3. Hukum bisnis di Indonesia. Dasar hukum yang tertulis sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1848 berdasarkan azas konkordansi. Namun demikian, dasar hukum dari hukum bisnis di Indonesia yang tertulis adalah sebagai berikut. 1. KUH Dagang yang belum banyak diubah. Ketentuan dalam KUH Dagang yang pada prinsipnya belum berubah, yang mengatur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis. Meskipun sudah ada barang yang tentu sudah banyak dari ketentuan tersebut yang sudah usang dimakan zaman. Ketentuan-ketentuan dalam KUH Dagang yang pada prinsipnya masih berlaku adalah peraturan tentang hal-hal sebagai berikut. A. Keagenan dan distributor. B. Surat berharga. C. Pengangkutan laut. 2. KUH Dagang yang sudah banyak berubah. Ketentuan dalam KUH Dagang yang pada prinsipnya masih berlaku tapi telah banyak berubah, yang mengatur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis. Ketentuan dalam KUH Dagang yang ada pada prinsipnya masih berlaku tetapi telah banyak berubah adalah peraturan tentang hal-hal tersebut berikut. A. Pembukuan dagang. B. Asuransi. D. KUH Dagang yang sudah diganti dengan perundang-undangan yang baru. Ketentuan dalam KUH Dagang yang telah dicabut dan diganti dengan perundang-undangan yang baru sehingga secara juridis formal tidak berlaku lagi, yakni ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis berupa A. Perseorangan terbatas. B. Pembukaan perseorangan. C. Reklame dan tuntutan kembali dalam kepalitan. 4. KUH Perdata yang belum banyak berubah. Sekian penjelasan dari saya. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.